Swastiastu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Adia Yudhwadi Pusmasari, presensi 29 dari kelas A2 Bangli. Adik, silakan perkenalkan diri. Saya Eka Dabraliana, kelas 6 SD dari SD Negeri 1 Tamangali. Baik, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang ada pada buku SD kelas 6 SD pada bab 7, yaitu mengenai bumi kita terancam bahaya. Bumi kita terancam bahaya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mempelajari bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu mencari tahu permasalahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Jadi pada Maret 2020 banyak negara yang melakukan lockdown akibat tersebarnya virus corona. Terhentinya aktivitas manusia hampir seluruh permukaan bumi secara bersamaan ternyata berpengaruh positif terhadap lingkungan. Di Indonesia, tepatnya di Jakarta, polusi udara berkurang drastis dan ini baru pertama kali terjadi setelah 28 tahun. Apakah adik menemukan perubahan di lingkungan ketika lockdown? Ya, menurut saya selama lockdown perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 banyak perubahan yang terjadi di lingkungan. Perubahan yang saya rasakan salah satunya yaitu interaksi sosial menurun, seperti orang lebih jarang bertemu langsung dan lebih sering menggunakan teknologi seperti Zoom atau WhatsApp. Bagus. Jadi adik bisa mengamati perubahan yang terjadi selama masa lockdown. Adik menyebutkan perubahan dalam interaksi sosial seperti lebih jarang bertemu langsung dan lebih sering menggunakan teknologi. Jadi pada topik yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sejak tinggal di bumi, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Mulai dari cara mencari sumber makanan, tempat tinggal, hingga alat transportasi. Awalnya semua masih sederhana hingga berkembang begitu pesat saat ini. Manusia pada zaman prasejarah melakukan pemburuan hewan untuk mendapatkan makanan. Mereka juga masih menggunakan goa sebagai rumah. Kemudian manusia menemukan cara bercocok tanam dan beternak. Mulai membuat rumah dengan bahan kayu dan beternak. Juga mulai membuat rumah dengan bahan kayu dan dedaunan hingga akhirnya manusia telah memiliki teknologi yang canggih untuk dapat terus bertahan hidup seperti saat ini. Nah, ternyata proses perubahan pola kehidupan manusia tersebut berpengaruh terhadap lingkungan kita. Apakah adik mengetahui apa itu zaman prasejarah? Tidak. Jadi, zaman prasejarah itu merupakan zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Adapun perubahan pada lingkungan, yang pertama yaitu faktor perubahan lingkungan yang disebabkan manusia bersifat bisa dihindari. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Dengan demikian dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup ditandai
berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Pada kenyataannya, lingkungan merupakan salah satu yang bisa berubah karena faktor tertentu. Salah satunya yaitu aktivitas manusia. Jadi sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, Ibu akan menampilkan sebuah video. Mari kita lihat untuk memahami masalah di lingkungan sekitar kita. Did you know pollution happens when harmful things are added to our environment? There are different types of pollution, like water, land, and air pollution. The fish, frogs, and other living things that live in the water. Some of them might not be able to survive if the water is too polluted. Can you think of some ways people can cause water pollution? Land pollution happens when harmful things are added to the land. When people litter or dump waste, it can hurt the soil and the animals that live there. Then there's air pollution. This happens when we burn rubbish or when smoke comes out from cars and factories. This kind of pollution can make the air dirty and can be harmful to us and other living things. Now, can you think of some things we can do to stop land and air pollution? Remember, every little bit helps when it comes to taking care of our planet. Nah, dari video tadi, menurut adik, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut? Aktivitas manusia, Bu. Betul sekali, aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu merupakan kegiatan sehari-hari manusia. Contohnya yaitu industri, transportasi, rumah tangga, atau rumah tangga. Adapun jenis-jenis dampak negatif dari aktivitas manusia yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kerusakan hutan. Jadi, aktivitas manusia adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sayangnya tidak semua aktivitas kita itu baik untuk lingkungan. Nah, sekarang kita akan keluar untuk mencari bukti-bukti pengaruh aktivitas manusia di sekitar kita. Nah, baik, kita sekarang sudah di luar ruangan. Jadi, adik bisa melihat itu yang disebut dengan pencemaran udara. Nah, dari pengamatan tadi kita menemukan banyak masalah di lingkungan. Jadi salah satu solusi untuk menangani hal tersebut yaitu buang sampah pada tempatnya dan pengelolaan sampah terpadu seperti pemilahan sampah dan pengangkutan sampah rutin. Pada topik kedua, Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Nah, pada topik tadi, pada topik yang pertama,
adik sudah melakukan penelusuran mengenai peristiwa yang pernah terjadi di lingkungan kita. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan jika aktivitas manusia ternyata dapat mengakibatkan ancaman ataupun menyelamatkan bagi bumi kita. Nah, pada topik yang kedua, kita akan mempelajari tentang ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Aktivitas manusia yang mengancam bumi. Bumi tempat tinggal kita terdiri atas beberapa elemen. Tanah merupakan tempat manusia beraktivitas sehari-hari. Perairan dengan segala manfaatnya, serta udara yang merupakan salah satu kunci kenapa manusia bisa tinggal di bumi. Jika salah satu elemen ini terganggu, maka akan berpengaruh juga pada elemen lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut dan mempelajari dan mencari tahu apa saja aktivitas manusia yang mengancam bumi kita ini. Apakah adik pernah mendengar tentang pemanasan global? Tidak. Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan tentang pemanasan global atau global warming karena dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan bumi kita. Pemanasan global ini merupakan proses pemanasan yang terjadi pada bumi dan terlihat dari peningkatan rata-rata suhu bumi yang mencapai 10 derajat Celcius. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, musim dingin yang lebih pendek, dan musim panas yang lebih panjang hingga menimbulkan kekeringan. Lalu, apa sih penyebab terjadinya pemanasan global? Sebelumnya, apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global merupakan naiknya suhu atmosfer bumi yang disebabkan bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida, dan aktivitas manusia menggunakan alat transportasi mesin serta beroperasinya pabrik menyumbang banyak karbon dioksida. Mungkin adik tahu bahwa karbon dioksida seharusnya dapat diserap pepohonan sehingga tidak membahayakan bumi. Sayangnya saat ini banyak hutan yang digundul sehingga jumlah pohon dan jumlah karbon dioksida tidak berimbang. Hal ini menyebabkan karbon dioksida terperangkap di atmosfer dan terjadilah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Rumah kaca merupakan sebuah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Di dalam rumah kaca, udara panas akan terperangkap walaupun musim dingin tiba. Para petani tetap bisa bercocok tanam di dalam rumah kaca yang hangat. Nah, apa yang terjadi pada bumi mirip seperti rumah kaca. Gas metana dan karbon dioksida pada atmosfer bumi yang dapat merangkap panas matahari sehingga bumi terasa hangat. Oleh karena itu, fenomena ini disebut efek rumah kaca. Fenomena efek rumah kaca sebenarnya berperan penting dalam keberlangsungan hidup kita. Tanpa efek ini, bumi akan menjadi tempat yang sangat dingin. Sayangnya, jika jumlah gas karbon dioksida dan metana semakin banyak, maka semakin panas juga kondisi bumi. Penyebab lain pemanasan global yaitu kentut sapi. Kenapa kentut sapi? Ada miliaran ekor sapi di bumi ini. Ketika sapi kentut, mereka mengeluarkan gas metana. Gas metana bersama karbon dioksida yang dihasilkan mesin terperangkap di atmosfer dan membuat suhu bumi meningkat. Coba adik bayangkan, berapa banyaknya gas metana yang dihasilkan oleh kentut sapi. Apakah adik pernah membakar sampah plastik? Tidak. Ternyata membakar sampah plastik merupakan ancaman juga bagi manusia dan bumi.
Gas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini merupakan racun jika terhirup manusia. Efeknya bisa ringan seperti batuk hingga menyebabkan kanker. Selain itu, proses pembakaran ini juga menghasilkan karbon dioksida yang merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon. Penipisan ozon ini menyebabkan suhu bumi meningkat dan berakibat pada mencairnya es di kutub. Lapisan tanah menjadi terlihat ketika es mencair. Warna putih salju yang berganti menjadi warna tanah yang coklat. Beruang kutub pun kesulitan bersembunyi saat akan menangkap mangsa karena warna bulunya kontras dengan warna tanah. Anjing laut dengan mudah melihat beruang kutub dan segera menghindar ketika akan dijadikan mangsa. Sampah plastik juga susah diurai sehingga mencemari tanah. Bahkan jika sampah dibuang ke sungai dan sampai ke laut, dapat menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Hewan seperti ikan, penyu, atau burung laut dapat memakan sampah plastik ini sehingga dapat mengakibatkan kematian. Sampah berupa tali juga dapat membelit tubuh hewan ini sehingga mereka akan kesulitan untuk bergerak untuk mencari mangsa. Jadi, dapat disimpulkan pemanasan global adalah peristiwa naiknya temperatur di bumi yang disebabkan bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida dan metana. Yang kedua, gas polutan dihasilkan dari aktivitas industri seperti pembakaran sampah, deforestasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu peningkatan suhu bumi menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dan yang keempat yaitu pemanasan global yang menyebabkan es di kutub bumi mulai meleleh dan naiknya permukaan laut. Dampaknya daratan akan semakin tertutup air. Apakah ada yang ingin Adik tanyakan? Ada. Apakah kondisi lingkungan setiap tempat sama? Tidak. Kondisi lingkungan di setiap tempat tidak sama. Ada yang bersih dan ada yang kotor. Ada yang sejuk dan ada yang panas. Semua tergantung aktivitas manusia di tempat itu. Apakah jawaban Ibu bisa diterima? Bisa. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan pramusanti.